25. A. Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita akan lanjutkan segala sesuatu yang bagus karena visi yang kita emban adalah visinya Presiden. Tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati pembangunan. Kita cek desa tertinggal, kita cek desa maju, kita cek desa sangat tertinggal, kita cek. Nah, sekarang kita lagi melihat penggunaan dan pelaksanaan dan pembangunan desa dengan menggunakan dana desa untuk desa mandiri. Kebetulan kita di desa ini. Saya berharap desa ini menjadi embrio dari desa surga. Desa surga ini menjadi satu obsesi, harapan untuk terwujudnya satu tatanan masyarakat di desa yang bahagia. Jadi ada kata masyarakat yang bahagia. Orang bahagia itu pasti urusan lahir dan batin, bukan sekedar sejahtera. Bahagia itu di atasnya sejahtera. Saya ingin ke daerah perbatasan, karena disitulah masyarakat kita yang paling ujung, dan disitulah tempat penguatan yang harus menjadi skala prioritas untuk pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Dan saya adalah prioritas untuk kunjungan daerah-daerah perbatasan dalam rangka belanja masalah. Ada dua pendekatan yang saya lakukan di dalam membangun desa. Yang pertama, pendekatan dengan bertumbuh pada belanja masalah. Jadi model pembangunan desa yang bagaimana didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang muncul di desa, kemudian kita ambil kebijakan. Nah, kebijakan itu diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah. Karena apa? Karena kebijakan diambil bersumber pada bertumbuh pada permasalahan yang terjadi di desa. Ini yang pertama. Yang kedua, pembangunan di desa bisa dilakukan dengan melakukan replikasi. Satu contoh, desa Panggung Harjo yang berhasil dalam mengelola BUMDes, yang berhasil dalam memanajemen masyarakatnya, yang kemudian berhasil dalam membangun literasi keuangan warga masyarakatnya. Nah, keberhasilan itu kemudian kita jadikan sebagai sebuah percontohan. Kita cari desa-desa sejenis, ya, desa-desa sejenis Panggung Harjo. Mereka kita suruh belajar mencontoh kesuksesan Panggung Harjo dengan senantiasa memperhatikan kearifan lokal masing-masing desa. Pendekatan yang sama berlaku untuk kawasan transmigrasi, tetapi ada sedikit perubahan cara berpikir paradigma transmigrasi. Bukan masyarakatnya yang kita kasih penjelasan, kita fasilitasi untuk pindah, tetapi daerahnya kita siapkan betul secara matang, infrastrukturnya bagus, lahannya disiapkan, fasilitas sosialnya juga lengkap misalnya. Nah, baru kita umumkan siapa yang kepingin membangun ekonomi yang lebih baik, lebih maju, ini kita punya lahan. Nah, mereka akan datang sendiri, tetapi dengan koordinasi kita, itu model transmigrasi yang akan datang. Dengan adanya dana desa ini berkembang, tetapi penduduknya kurang. Jadi sekarang harus terjadi perpindahan secara natural, kaum muda pindah ke desa agar desa ekonominya hidup dan menggerakkan startup baru dan UKM di desa. Transmigrasi bisa menyenangkan tidak saja penduduk setempat, tetapi juga yang berpindah ke daerah-daerah baru. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat, sukses kepada calon transmigran 100 kakak yang akan berangkat hari ini.
Kita juga ingin punya potret. Jadi di Kementerian Desa itu semua profil tentang desa 74.000 sekian, 900 sekian itu ada profilnya. Terkait dengan dinamika yang ada di desa, kita selalu bersama-sama memantau yang saya sebut sebagai war room. Kementerian Desa ini banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh kepala desa, para pendamping, bahkan masyarakat desa secara umum. Misalnya di sini ada ruang desa. Dalam ruang desa itu bisa dilakukan dialog dan terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat di desanya masing-masing, dan pasti akan kita respon dengan di sini juga ada tentang indeks desa. Indeks desa bisa dibuka oleh warga masyarakat untuk melihat apa sih yang sudah dihasilkan dari penggunaan dana desa dan bagaimana dampak dari penggunaan dana desa di Indonesia. Termasuk lihat desa saya ini bagaimana, itu bisa dilihat di indeks desa. Ada juga Akademi Desa 4.0. Ini satu model pembelajaran online yang secara rutin setiap hari Jumat ada narasumber yang menyampaikan materi-materi di situ, dan ini terbuka untuk umum. Di dalam kita melaksanakan percepatan pembangunan pedesaan sebagai wujud tindak lanjut dari komitmen Presiden agar terjadi percepatan pembangunan pedesaan di Indonesia. Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya insya Allah Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju. Masa depan Indonesia itu ada di desa. Kalau desa di Indonesia ini maju, itulah Indonesia pasti akan sampai pada cita-cita, yaitu Indonesia yang maju. Kalau warga masyarakat di desa ini sehat, maka Indonesia akan sehat. Kalau warga masyarakat desa sejahtera, maka Indonesia pasti juga akan mencapai sebuah kesejahteraan. Begitu mulianya tugas dan tanggung jawab para pegiat desa. Saya mengajak kepada kita semua, utamanya para pegiat desa, ayo kita bangun desa kita, ayo kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat kita, dan ayo secara perlahan-lahan dan bertahap tapi pasti kita bikin seluruh warga desa menjadi warga yang bahagia, sehingga desa kita menjadi desa bahagia. Itulah Desa Suluh.